kalian sudah menonton video yang menampilkan pemandangan di Desa Jatiluwih tadi? Kurang lebih seperti itulah pemandangan persawahan terasering di Jatiluwih yang terbentang luas. Setelah kalian simak video tadi, yuk simak presentasi saya berikut ini. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ide bisnis saya, yaitu Starlight Homestay. Tugas kali ini merupakan tugas bisnis pariwisata yang diampu oleh Ibu Putu Atim Purwaningrat, SE, MM. Sebelum lanjut untuk memperkenalkan ide bisnis saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Lucy Novita Dewi, NIM 4375 absen 8. Saya berasal dari kelas 3D Manajemen Pagi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan quotes of the day hari ini. Kemarin merupakan sejarah, besok adalah misteri, hari ini adalah anugerah, jadi jalanilah apa yang ada sekarang. Di sini saya akan membahas sedikit tentang profil usaha saya, yaitu Starlight Homestay merupakan sebuah usaha yang menyediakan akomodasi berupa penginapan dengan view persawahan, pegunungan, dengan udara yang sangat sejuk, dan dapat menikmati cahaya lampu kota yang bisa dilihat dari homestay ini. Tidak hanya itu, sesuai dengan namanya, para pengunjung bisa melihat cahaya bintang di malam hari dari kamarnya, karena konsep homestay ini memiliki atap kaca. Fasilitas yang tersedia pun juga sangat memadai dan lengkap. Nama usaha yang saya dirikan adalah Starlight Homestay. Jenis usaha ini merupakan akomodasi penginapan. Lokasi yang saya pilih adalah di Desa Jatiluwih, Penebal, Tabanan. Pemilik dari usaha ini yaitu saya sendiri, Nimade Lucy Novita Dewi. Email saya lucynovitadewi548@gmail.com, dan sosial media yang saya gunakan untuk bisnis ini yaitu Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Aspek pasar dan strategi pemasaran. Aspek pasar. Yang pertama ada penawaran. Ada dua tipe jenis kamar, yaitu Starlight Room dan Light Room. Yang membuat room ini berbeda yaitu Starlight Room dengan menggunakan atap kaca. Di Starlight Homestay juga tersedia menu lepasan untuk breakfast, lunch, dan dinner. Yang kedua ada permintaan. Adapun permintaan wisatawan yang menginap seperti memesan makanan untuk breakfast, lunch, dan dinner. Tentu permintaan tersebut di luar harga kamar, jadi itu akan dikenakan biaya tambahan. Strategi pemasaran yang digunakan yaitu marketing mix 7P. Yang pertama ada produk Starlight Room dengan atap kaca dan bathtub, dan Light Room yang terdiri dari one deluxe bed, duvet, necklamp, TV, cardboard, AC, penghangat ruangan, lemari es, tisu, mineral water, tea and coffee tray, meja dan kursi. Tidak hanya itu, di setiap kamar sudah ada restroom yang include dengan body wash, shampoo, conditioner, towel, hot and cold water, dan toilet bowl. Untuk breakfast ada dua tipe, yaitu American breakfast dengan toast bread, egg, jam, coffee or tea, or milk, or orange juice. Dan Indonesian breakfast dengan mie goreng or nasi goreng, dan orange juice, or coffee, or tea, or milk. Untuk lunch dan dinner, tamu bisa request sendiri sesuai dengan keinginannya. Yang kedua ada price. Untuk harga kamar Starlight Room yaitu 600.000 untuk 2 orang, dan untuk kamar Light Room 400.000 untuk 2 orang. Harga di atas ini belum termasuk breakfast. Jika ada yang ingin include breakfast, maka akan dikenakan extra charge sebesar 200.000 untuk 2 orang. Yang ketiga ada place. Lokasi yang saya pilih untuk homestay ini sangat strategis, yaitu tepat berada di tengah pusat wisata Jatiluwih. Alasan saya untuk memilih Jatiluwih karena saya ingin menawarkan penginapan yang jauh dari hiruk pikuk kota yang ramai. Jadi para wisatawan bisa menyegarkan pikiran dengan suasana pedesaan yang masih asri dengan udara yang sejuk. View yang sangat indah akan membantu untuk menghilangkan penat wisatawan. Untuk akses jalan, homestay ini sudah bisa dilalui dengan sepeda motor dan mobil. Yang keempat ada promotion. Untuk memasarkan usaha saya menggunakan media sosial,
Yang pertama ada Instagram. Dengan menggunakan Instagram, saya dapat memposting beberapa foto dan video seperti view yang bisa dilihat dari homestay ini, room, halaman dari homestay ini, kegiatan bersepeda, dan price list. Platform Instagram saya juga bisa memposting testimoni dari wisatawan yang pernah menginap. Selain Instagram, saya juga menggunakan media sosial TikTok. Pada TikTok ini saya akan membuat beberapa video konten agar bisa lebih diketahui oleh banyak orang karena TikTok merupakan sosial media yang sangat mendunia. Tidak hanya itu, saya juga menggunakan Facebook. Sama seperti TikTok dan Instagram, saya juga akan memposting foto dan video tentang homestay ini. Untuk WhatsApp ini saya gunakan untuk booking room, tanya jawab seputar homestay dan komplain. Yang kelima ada people. Karyawan di Starlight Homestay ini ada 6 orang, terdiri dari 2 orang housekeeping, 2 orang cook helper, 1 admin, dan 1 accounting. Yang keenam ada proses. Proses yang dilakukan tidak begitu rumit. Para wisatawan yang ingin memesan room dan ingin bertanya tentang Starlight Homestay bisa lewat WhatsApp. Jika sudah deal, para wisatawan yang memesan room akan lanjut ke bagian administrasi untuk menyelesaikan transaksi. Yang ketujuh ada physical evidence. Starlight Homestay merupakan sebuah penginapan dengan bangunan menarik karena desain kamar yang minimalis dan modern dengan fasilitas yang lengkap. Suasana homestay yang berada di pedesaan tentu masih sangat asri dengan udara yang begitu sejuk. Jika dilihat dari luar mungkin akan terlihat biasa saja. Akan tetapi jika sudah melihat kamarnya, maka akan terlihat seperti kamar hotel atau villa. Aspek keuangan, total rencana anggaran biaya peralatan adalah Rp88.145.000. Untuk biaya operasional sebesar Rp16.950.000. Untuk sumber dana modal sendiri itu sebesar 50 juta dan dari pinjaman bank itu sebesar 100 juta. Jadi totalnya itu 150 juta. Biaya total dari biaya peralatan dan biaya operasional sebesar Rp100.595.000. Analisis keuntungan omset per bulan. Omset bulanan dari Starlight Room yaitu sebesar 600.000 dikali 20, jadi totalnya 12 juta. Dari Lake Room sebesar 400.000 dikali 25, totalnya 10 juta. Dan pendapatannya itu adalah 22 juta. Untuk laba bersih per bulannya itu pendapatan dikurangi biaya operasional. Jadi 22 juta dikurangi 16.950 dan total laba bersihnya itu yaitu Rp5.050.000. Proyek neraca dan laporan laba rugi. Starlight Homestay laporan laba rugi periode Desember 2022 Rp950.000 dan laba bersih sebesar Rp5.050.000. Proyek neraca periode Desember 2022 ada aktiva kas sebesar Rp66.905.000 dan ada perlengkapan sebesar Rp88.145.000 dan total aktivanya itu sebesar Rp155.050.000. Pada pasiva ada utang bank itu sebesar 100 juta. Jadi jumlah utang itu 100 juta. Untuk modal awalnya itu 50 juta. Untuk laba akhir atau laba bersihnya itu sebesar Rp5.050.000. Jadi total pasifanya itu Rp155.050.000. Rasio keuangan, return on asset. Return on asset sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset dikali 100.000. Jadi Rp5.050.000 dibagi Rp155.050.000 dikali 100%. Jadi hasilnya itu sebesar 0,32%.
Aspek sumber daya manusia, yaitu ada analisis kompetensi sumber daya manusia. Sopan, ramah, cekatan, dan berpenampilan menarik, memiliki skill di bidang housekeeping, admin, cook helper, dan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, serta bertanggung jawab dan disiplin. Analisis kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia. Cara pencarian karyawan melalui lowongan kerja di akun sosial media dengan kriteria karyawan yang saya butuhkan, yaitu admin, accounting, housekeeping, cook helper dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria atau wanita, usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, bisa berbahasa Inggris, khusus untuk admin dan accounting bisa menguasai Microsoft Office, dan bertanggung jawab, ramah, sopan, serta jujur. Untuk jam kerja di Starlight Homestay ada 2 shift, yaitu pagi dari jam 7 sampai jam 3 sore, shift siang dari jam 2 sampai jam 10 malam. Untuk gaji pegawai, housekeeping sebesar 2 juta, admin sebesar 2 juta, accounting sebesar 2 juta, dan cook helper sebesar 2 juta. Untuk staf di Starlight Homestay ini akan dikontrak selama 1 tahun dan begitu seterusnya, serta akan menerima THR pada saat Hari Raya Nyepi dengan nominal yang ditentukan oleh owner. Perencanaan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Housekeeping 2 orang, admin 1 orang, accounting 1 orang, cook helper 2 orang. Untuk pembagian job desk, housekeeping akan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan halaman, kamar, toilet, dan area sekitar homestay serta membantu para tamu untuk mencari apa yang mereka perlukan. Untuk admin, bertanggung jawab akan semua sosial media yang kami gunakan untuk mempromosikan, mengadakan promo menarik, melakukan tanya jawab dengan para wisatawan yang ingin bertanya tentang homestay kami, memerlukan reservasi, dan komplain. Admin juga akan bertanggung jawab untuk membuat konten-konten menarik yang kemudian akan diunggah di sosial media kami. Accounting akan bertanggung jawab tentang keuangan, baik itu tentang pendapatan, neraca, dan laporan laba rugi. Tidak hanya itu, jika seorang accounting tidak ada pekerjaan, maka dia akan menjadi waitress jika tamu ramai. Untuk cook helper akan bertanggung jawab di bagian dapur, mereka akan memasak, mencuci perabotan, menjaga kebersihan dapur, dan salah satu dari mereka akan menjadi waitress. Struktur organisasi. Yang pertama itu ada pemilik, kemudian ada accounting, admin, dan housekeeping dan cook helper. Analisis SWOT. Ada strength atau kekuatan. Lokasi yang strategis, berada di tengah destinasi wisata. Harga yang terjangkau, fasilitas rumah dan fasilitas pendukung yang lengkap, konsep dan desain yang menarik. Kemudian ada weakness atau kelemahan, perubahan kondisi sektor pariwisata dan persaingan pasar. Yang ketiga ada peluang atau opportunity, pangsa pasar yang tinggi membuat bisnis ini sangat menarik. Yang terakhir ada ancaman atau threat, adanya homestay yang dengan harga yang lebih murah, dan semakin berkembangnya pariwisata di Bali, maka semakin banyak pesaing yang akan saya temukan. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan satu pantun. Beli kain buat kebaya merah terlihat bagus. Cukup sekian presentasi saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Yeay, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Yuk simak video berikut ini.